berlaku itu next on, ke depannya. Misalnya nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazahnya palsu, maka sejak itulah maka Jokowi nanti akan ditentukan konsekuensi ke depannya. Misalnya tidak dapat lagi tunjangan perumahan, tidak dapat lagi pensiun sebagai presiden, bahkan bisa saja status kepresidenannya dicabut dalam sejarah. Itu bergantung keputusan politiknya. Jadi dianggap bahwa dia tidak pernah ada, misalnya begitu. Walaupun putusan-putusannya ada, tapi dia dianggap tidak pernah ada. Nah, nanti itu akan kombinasi antara putusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang mengatakan, keputusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang yang mengatakan, gak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal yang sudah lewat. Kok gak ada gunanya gimana? Ini adalah bicara tentang sebuah prinsip besar. Kalau kita paham, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya khawatir jangan-jangan soal Jokowi ini bukan hanya soal ijazah saja. Lebih dari ijazah, ya. Jangan-jangan ada yang namanya konspirasi besar, konspirasi global untuk menghancurkan Indonesia melalui seseorang, ya kan? Kita kan harus juga curiga, bertanya, kenapa misalnya investasi kita hanya dari satu negara saja? Misalnya nikel kita kenapa lebih banyak dimanfaatkan oleh China misalnya? Saya selalu mengulang-ulang ini, yang kata almarhum Faisal Basri, tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Iya, karena nikel kita itu keuntungannya 90% buat China, dan kita cuma 10% saja. Itu yang dikatakan Faisal Basri, dan sering saya ulang-ulang. Berikutnya Faisal Basri datang lagi, bukan 10% kita, tapi kita minus katanya, bayangkan. Dan ibu bapak sekalian tahu, uang-uang nikel itulah yang kemudian dibuat untuk pemilu dan lain sebagainya, untuk kecurangan dan lain sebagainya. Jadi kerusakan yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh kekuasaan selama 10 tahun kemarin, memang barangkali tidak bisa di-recovery begitu saja, tetapi ini memberikan pembelajaran kepada kita agar generasi ke depan waspada, tidak lagi melakukan hal yang sama, dan kita memiliki mekanisme yang baik untuk menghalau orang-orang yang kemudian tanpa kualifikasi yang jelas, tapi karena dia darah biru bisa melakukan kong kali kong dengan Mahkamah Konstitusi misalnya, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Republik Indonesia itu. Karena itu, ya tetap seperti kata Mas Roy, saya, Dr. Tifa, adil di Jokowi, makzulkan Gibran Raka Buming Raka.